Halo pemirsa yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketika kita membaca teks ayat Al-Quranul Karim atau hadis Nabi yang mulia, lalu kita memahaminya secara tekstual atau secara zahir, maka hal itu bukanlah suatu yang keliru. Namun pemahaman kita terhadap nusus syariah atau teks-teks agama ini, jika hanya sebatas zahir saja, maka itu belum cukup dan memadai maksudnya. Karena itu ulama usul fikih atau usuliyun kalangan Hanafiyah membagi nas-nas syar'i ini dari segi tingkat kejelasannya atau lafaz dari segi wadihun dilalahnya menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama atau terendah disebut zahir, di atas itu disebut nas, di atas itu lagi disebut mufassar, dan yang teratas disebut muhkam. Baik pemirsa yang mulia, seperti apa penjelasannya ikuti terus. Namun bagi yang baru bergabung ke channel Akhi Andrialdi ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan yang terpenting adalah subscribe dan tombol lonceng getarnya. Oke pemirsa, ikuti terus. Baik pemirsa, kita ulangi lagi bahwa lafaz menurut usuliyun kalangan Hanafiyah terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Untuk lebih mudah dipahami, zahir bisa kita sebut dengan lafaz yang jelas, lalu nas untuk lafaz yang lebih jelas, lantas mufassar lafaz jelas sekali, dan terakhir muhkam lafaz yang sangat jelas atau super jelas. Sekarang pemirsa, mari kita uraikan dengan beberapa contoh. Akan tetapi di sini kita menjelaskan tingkatan zahir dengan nas secara bersamaan, sehingga terbedakan mana pemahaman yang bersifat zahir dan mana yang bersifat nas. Baik, pertama perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu zahir. Ulama usul mendefinisikannya dengan al-lafzu ad-dalu ala ma'nahu al-mutabadir minhu. Artinya lafaz atau ayat yang dipahami menurut makna yang terlintas dalam pikiran pembaca. Artinya makna yang terbersit pertama kali ketika membaca sebuah teks. Sementara nas adalah lafaz yang maknanya adalah makna yang dimaksud oleh ayat berdasarkan siyaqul ayat atau konteks ayat. Al-lafzu ad-dalu ala ma'na maqsudin min siyaqil kalam asalatan. Itu arti nas. Lafaz yang menjelaskan mana asal yang dimaksud oleh syariat melalui konteks ayat. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita beri contoh sebagaimana yang ada di dalam buku-buku usul fikih. Di antaranya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ini makna secara zahir. Jual beli halal dan riba haram. Nah, lalu makna secara nas berdasarkan siyaqul ayat atau konteks ayat, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa jual beli dan riba itu adalah dua hal yang berbeda, tidak boleh dimisalkan atau mumasalah. Maka makna nas inilah sekaligus untuk membantah pandangan orang-orang kafir dan ahlul kitab yang mengatakan bahwa ya jual beli itu identik dengan riba. Kata mereka, kan sama-sama untung. Jual beli dapat untung, riba juga dapat untung. Mereka mengatakan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Nah, pemirsa, makna nas inilah makna khusus syariat secara asal atau asalatan, yaitu makna yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna nas inilah yang lebih didahulukan ulama ketimbang makna zahir. Namun kendati pun demikian pemirsa, makna zahir dan nas tetap harus bisa diamalkan. Makna yang lebih diunggulkan dan dipilih adalah makna secara nas jika terjadi kontradiksi. Contoh populer lainnya yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat ketiga. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftu alla ta'dilu fawahidah. Artinya maka nikahilah wanita-wanita yang baik, boleh 2, boleh 3 atau 4. Jika kalian khawatir tidak bisa adil, cukup 1 saja. Ayat ini secara zahir dipahami
tentang anjuran dan kebolehan untuk menikah atau ibahatul nikah. Namun secara nas berdasarkan konteks ayat, maknanya adalah tentang batas jumlah maksimal seorang laki-laki memiliki istri. Di mana sebelum turun ayat ini jumlah istri tak terbatas atau unlimited. Dan satu saja sudah cukup sebetulnya. Karena closing ayat mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika khawatir tidak bisa adil, ya cukup satu. Untuk lebih jelasnya mari kita ambil contoh ayat yang lain, yaitu firman Allah surah Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Secara zahir ayat ini mengatakan, dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah atau kerjakanlah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Nah, ini makna secara zahir, dan makna ini sudah benar karena memang demikian adanya secara lafaz. Namun makna nasnya ayat ini adalah dalam konteks soal pembagian rampasan perang, di mana maksud asalnya adalah bahwa berapapun jatah yang dibagi ke Rasul dari pembagian rampasan perang atau ghanimah, maka terima itu. Jangan banyak protes. Dan jika dilarang, maka berhentilah. Terima apa adanya. Contoh lainnya kita ambil agar kita lebih paham pemirsa. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Makna zahirnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang berusaha mengubahnya. Ini makna secara zahir selama ini yang kita pahami, dan itu tidak salah. Artinya jika kita ingin sukses, mari kita berusaha, dan makna ini sudah benar secara zahir untuk diamalkan. Namun makna ayat secara nasnya sebagaimana di dalam kitab-kitab tafsir, maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah atau mencabut keadaan mereka yang sudah diberi nikmat oleh Allah hingga mereka sendiri yang bikin ulah karena sudah melanggar atau melampaui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena perbuatan dosa maksiat sehingga Allah rubah keadaan mereka dari baik menjadi buruk, dari penuh rahmat, penuh nikmat hingga menjadi penuh laknat, sebagaimana yang dialami oleh Qarun dan Fir'aun. Jadi pemirsa, memahami teks secara zahir itu penting. Namun memahami ayat atau dalil, untuk apa nas itu ditujukan, agar pemahaman kita tepat dan tidak tergelincir dalam memahami makna ayat atau dalil, maka itu jauh lebih penting. Dan itulah yang dimaksud dengan nas dalam istilah kalangan ahli usul. Kenapa kita katakan demikian pemirsa? Karena tidak sedikit pemirsa, kalangan ustadz dan buya kita ada yang salah pasang ayat terkait masalah tertentu. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika ada fatwa MUI Sumbar atau MUI Kabupaten Kota bahwa untuk sementara beberapa masjid yang memenuhi kriteria tertentu terkait virus corona maka ditiadakan sholat berjemaah, termasuk juga sholat Jumat. Lalu ada ustadz, saya tidak menyebutkan plat ustadznya, namanya memposting di Facebook di mana himbauan tersebut bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengutip ayat dan memaknainya secara zahir. Surat Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim ketimbang melarang ibadah di masjid-masjid Allah untuk disebut nama-nama Allah di dalamnya dan berusaha meruntuhkan masjid-masjid tersebut? Tentu makna ini tidak tepat jika kita baca sebab turun ayatnya, yaitu tentang usaha orang kafir dan ahlul kitab melarang kaum muslimin untuk sholat di Masjidil Haram atau Baitul Maqdis. Apalagi ayat ini ditutup dengan lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Jadi memahami ayat jangan separuh-separuh, dan tentu sangat naif mengatakan MUI mendapatkan kehinaan di dunia dan azab yang dahsyat di akhirat. Sebab perlu kita ketahui, sejak zaman Rasul dan sahabat telah terjadi bolehnya tidak sholat ke masjid karena adanya uzur syar'i. Baik pemirsa dan mahasiswaku, sebelum kita pindah ke penjelasan tentang lafaz berikutnya yaitu mufassar dan muhkam, perlu diketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dipahami secara zahir dan nas ini sebetulnya bisa saja mengandung perluasan makna.
Artinya bisa saja terjadi takwil karena lafaz mengizinkan untuk itu. Dan juga karena adanya dalil-dalil lain yang berasal dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa jadi terjadi takhsis. Artinya boleh jadi ayat yang bersifat umum dikhususkan oleh ayat lain. Atau yang mutlak dibatasi atau ditakyid oleh ayat yang lainnya pada lafaz yang zahir dan nas. Begitu juga lafaz zahir dan nas ini pada ayat-ayat tertentu bisa saja terjadi apa yang disebut nasakh mansukh. Kemudian tingkatan yang ketiga dan keempat adalah mufassar dan muhkam. Mufassar secara bahasa artinya yang dijelaskan atau terjelaskan. Namun Syekh Wahbah Zuhaili mendefinisikan mufassar dengan huwa ma dalla ala ma'nahu dilalatu aksari wuduhan minan nasi wal zahir. Artinya lafaz yang menjelaskan di mana tunjukkan maknanya lebih jelas ketimbang nas dan zahir. Kenapa demikian? Lebih lanjut beliau menjelaskan id la yabqa mahu ihtimalut ta'wil wa takhsis walakin yuqbalu naskhu fi ahdi risalah. Artinya tidak akan ada kemungkinan pada mufassar adanya takwil dan takhsis. Tapi kemungkinan adanya nasakh pada mufassar boleh jadi terjadi di masa risalah kenabian. Hanya saja yang perlu dicatat pemirsa bahwa pada ayat atau lafaz mufassar tingkat kejelasan suatu ayat lebih tinggi dari zahir dan nas. Bedanya dengan nas, pada mufassar tidak terjadi kemungkinan adanya ta'wil dan taksis. Nah, kenapa demikian? Karena memang lafaz mufassar adalah lafaz atau ayat yang dijelaskan atau terjelaskan oleh ayat itu sendiri atau oleh ayat serta dalil-dalil lainnya atau yang disebut dengan istilah mufassar bi ghairihi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat ke-36. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrikin itu seluruhnya. Ayat ini sudah mufassar dengan sendirinya menjadi jelas sekali karena adanya lafaz kafah yang artinya seluruhnya atau semuanya. Seandainya lafaz kafah tidak ada pada ayat ini, maka tentu saja pasti akan terjadi kemungkinan adanya takwil atau taksis atau tafsiran lainnya. Antara boleh tidaknya memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan. Contoh mufassar dengan dalil-dalil lainnya atau mufassar bi ghairihi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan salat dan zakat dalam surat Al-Hajj, contohnya surat Al-Hajj ayat ke-78. Fa aqimus salata wa atuz zakah, maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ayat ini mujmal atau global karena memang tata cara salat dan ukuran kadar berzakat tidak dirinci dalam ayat ini. Namun menjadi mufassar oleh ayat-ayat atau dalil-dalil lainnya tentang kaifiyah tata cara salat seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis, yang termasuk hadis yang beliau sabdakan, "Sallu kama ra'aitumuni an usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Begitu juga dengan zakat, kadar ukuran zakat. Itu semuanya dijelaskan dalam berbagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga soal haji dan seterusnya. Jadi pemirsa, ruang lingkup mufassar ini sebetulnya luas. Bahkan termasuk ruang lingkup mufassar yaitu adanya keterkaitan mufassar dengan zahir dan nas. Juga dengan lafaz khafi, itu juga punya kaitan. Khafi yaitu adanya ketidakjelasan lafaz ketika diaplikasikan ke dunia nyata atau lapangan. Bahkan juga termasuk punya kaitan dengan lafaz muskil, yaitu lafaz yang maknanya ganda dalam satu lafaz. Apalagi dalil-dalil yang bersifat global atau mujmal, itu punya kaitan dengan mufassar. Sebab kajian mujmal ini sering digandengkan pembahasannya dalam kitab-kitab usul fikih klasik dengan mufassar. Kajian mujmal dan mufassar. Lalu yang terakhir adalah perlu kita tutup dengan lafaz muhkam. Secara harfiah muhkam maknanya adalah kokoh. Namun dari segi definisi pengertiannya hampir sama dengan mufassar, di mana sama-sama tidak mengandung takwil dan taksis. Hanya saja perbedaannya sedikit dengan mufassar, yaitu jika mufassar ada kemungkinan terjadi nasakh,
maka pada muhkam tidak ada kemungkinan terjadinya nasakh, yaitu pembatalan suatu hukum. Itu makna nasakh. Pembahasan muhkam ini, pemirsa, banyak terkait tentang ibadah, keimanan, prinsip-prinsip ajaran Islam seperti keadilan, kejujuran, egaliter, kesetiaan, amanah, berbuat baik kepada orang tua, bersilaturahmi, dan seterusnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat ke-7. Aminu billahi wa rasuli, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali hanya menyembah Allah dengan ikhlas, dengan tunduk penuh ketaatan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 151. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Ini juga termasuk kepada muhkam. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ini ada semuanya muhkam. Baik pemirsa, demikian penjelasan lafaz dari segi tingkat kejelasannya atau lafzu min haitsu wadihud dilalah. Insyaallah pada video berikutnya kita akan jelaskan mengenai lafaz dari segi ketidakjelasannya yang juga ada 4 tingkatan. Dan sampai jumpa. Jangan lupa terakhir dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share. Semoga ada manfaatnya, multi level pahala. Dan yang lebih penting adalah subscribe dan tekan tombol lonceng getarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.